anak didik ibu semua, saatnya kita belajar kembali. Ibu yakin anak didik semua semangat dan smart untuk belajar dari video kali ini. Adapun materi kita jangka sorong. Pelajaran IPA kelas 7 bab 1 bersama Ibu Simanjunta. Ketika kita mengukur pensil, buku, meja, kita menggunakan apa, Nak? Iya, tepat. Kita menggunakan penggaris. Kalau kita mengukur waktu, misalnya Rivaldo berjalan kaki dari rumah ke sekolah pukul 7 sampai pukul 7.30. Maka alat yang kita gunakan untuk mengetahui waktu berjalan Rivaldo sampai ke sekolah, alat yang kita gunakan apa, Nak? Iya, tepat. Itu adalah jam. Kalau kita mau mengukur berat badan, apa yang kita cari, Nak? Pasti apa, Nak? Timbangan. Bagaimana kalau kita mau mengukur diameter cincin? Bisa tidak kita pakai penggaris, Nak? Iya, tidak bisa. Karena apa, Nak? Karena penggaris cukup terbatas. Penggaris itu umumnya dipakai untuk mengukur benda yang permukaannya datar saja. Jadi, alat ukur apa yang digunakan untuk mengukur cincin ini, Nak? Diameter cincin ini. Nah, alat ukur yang kita gunakan ialah jangka sorong seperti gambar ini ya, Nak ya. Diameternya diukur. Jadi namanya jangka sorong. Jangka sorong adalah alat untuk mengukur panjang, diameter luar maupun diameter dalam suatu benda dan mengukur kedalaman benda. Ketelitian alat jangka sorong nilainya 0,1 mm atau 0,01 cm. Bagian-bagian jangka sorong. Perhatikan gambar ini, Nak. Ini adalah gambar dari jangka sorong. Jangka sorong memiliki bagian yang pertama ada rahang tetap atas, yang ini ya, Nak. Rahang tetap bawah, rahang sorong bawah, rahang sorong atas. Ini dia tombol kunci. Di sini dia ada skala nonius. Ini dia skala utama. Ini dia tangkai ukur kedalaman. Dan di sini nanti antara rahang tetap bawah dan rahang sorong bawah untuk benda yang diukur. Bisa juga kita lihat gambar ini ya, Nak. Adapun keterangan bagian jangka sorong lebih jelas kita lihat di sini ya, Nak. Yang pertama rahang dalam. Yang ini rahang dalam ya, Nak. Yang mana dia rahang geser, yang ini ya, Nak. Dan yang menjadi rahang tetap yang ini dia, tidak bergerak. Apa fungsinya? Jadi fungsinya adalah untuk mengukur bagian dalam yang ini, Nak. Seperti diameter lubang atau celah. Yang kedua, rahang luar. Jadi rahang luar kita lihat di animasi ini, Nak,
Ada tadi dia rahang geser, ini dia, dan ada rahang tetap. Seperti itu ya nak. Fungsinya untuk mengukur bagian luar seperti diameter, lebar atau panjang benda. Coba lihat animasi ini ya nak. 3. Tangkai ukur kedalaman. Jadi fungsinya lihat untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. 4. Skala utama. Fungsinya untuk menyatakan hasil ukuran utama. Dinyatakan dalam satuan sentimeter ataupun inci. 5. Skala nonius. Fungsinya untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran. Biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter ataupun inci. 6. Baut pengunci. Fungsinya untuk menahan rahang pada tempatnya agar objek bisa ditahan atau tidak terlepas dan skalanya tidak bergeser saat kita melakukan pengukuran. Bagaimana ya cara kita menggunakan dan membaca jangka sorong? Cek dulu dan pastikan waktu kedua rahang tertutup skala menunjukkan angka 0. 2. Kendurkan baut pengunci. Yang ini baut pengunci ya nak, putar maksudnya kendurkan. Dan tarik rahang geser ke kanan. Yang ini rahang geser ditarik dia ke kanan sampai benda yang ingin diukur bisa pas ditempatkan di antara dua rahang, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Yang ketiga, letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. Berarti ini bendanya, letakkan di antara kedua rahang ini nak. Yang ini ya nak ya, rahang tetap bawah dan rahang geser bawah. Dan pastikan juga posisinya sudah sesuai. Yang keempat, tarik rahang geser ke kiri, yang ini anak ke kiri, sampai mengapit benda yang mau diukur, lalu putar baut pengunci. 5. Baca dan hitung hasil pengukuran yang diperoleh. Nah, seperti ini misalnya bendanya ditempatkan nak, sesudah dikunci dia kita baca, yang mana mau kita baca, yang ini skala nonius dan dengan skala utama. Kalau diperbesar bentuknya seperti ini nak, yang mau kita baca dan hitung. Cara menghitung jangka sorong. Adapun rumus untuk menghitung jangka sorong adalah hasil pengukuran sama dengan skala utama tambah skala nonius. Yang pertama, tentukan skala utama yang letak garisnya sebelum angka 0 skala nonius. Nah, perhatikan yang di atas ini dia skala utama. Yang di bawah adalah skala nonius. Ini angka 0 skala nonius 0. Nah, yang mana nilai skala utama? Satu garis sebelum 0. Itulah nilai skala utama. Jadi kalau kita lihat berapa nilainya nak? Di garis keberapakah ini? Dia adalah 1,2 cm. Yang kedua, cari skala nonius yang berhimpit ataupun segaris dengan skala utama. Nah, lihat di gambar ini. Kita mau mencari garis yang berhimpit. Lihat di skala nonius yang di bawah. 0. Ada berhimpitkah dia dengan skala utama? Tidak. Yang ini lihat satu-satu nak. Yang mana yang paling berhimpit? Oh, ternyata ada di garis ini yang berhimpit segaris. Angka keberapakah ini? Kalau ini 5, ini 10. Berarti ini garis ke berapa nak? 6 cm. Maka hasil pengukurannya yang ketiga sama dengan skala utama tambah skala nonius. Ketelitian alat dari jangka sorong itu dari skala noniusnya adalah 0,01 cm. Kenapa kita gunakan cm? Karena di gambar ini kan cm. Kalau dia dalam milimeter, milimeter buat nak.
skala nonius itu tadi kan 6 cm. Nah, kalikanlah itu dengan ketelitian alatnya 0,01. Setelah kamu kali, nilainya menjadi 0,06 cm. Sekarang skala utama kita hitung. Tadi skala utama berapa nak? 1,2. Sebelum angka 0 maka masukkan 1,2 tambah 0,06. Kita hitung hasilnya menjadi berapa nak? 1,26 cm. Untuk lebih jelasnya kita bahas lagi contoh soalnya ya nak ya, biar lebih paham. Nah, lihat contoh ini nak. Seorang siswa mengukur diameter sebuah pipa menggunakan jangka sorong seperti terlihat pada gambar berikut. Hasil pengukuran diameter pipa menggunakan jangka sorong tersebut adalah, di sini ada pilihannya ya nak. Nah, kita akan kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang tadi ya nak. Untuk menjawab soal ini kan nak gambar soal yang jangka sorongnya tidak lengkap dibuat nak, langsung hasil skalanya ditunjukkan di sini. Nah, terlebih dahulu kita harus ingat bahwa ketelitian alat dari jangka sorong adalah nilainya 0,01 cm. Kalau skala utama itu posisinya yang ini nak, yang di atas ya. Ini dinamakan skala utama. Nah, yang mana skala nonius? Itu yang di bawah, yang dimulai dari angka 0 sampai angka 10. Dari skala utama ini, setiap garisnya ini berapa nilainya? Nah, untuk mengetahui nilai skala per garis, kita hitung dulu berapa garis dari skala utama ini dari angka 4 sampai angka 5. Kita hitung, nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ambil aja batas yang ini ya. Nah, ada 10 garis. Maka untuk mencari skala per garis adalah kurangkan dulu nak. 5 dikurang 4 per jumlah garis. Nah, 5 kurang 4 berapa nak? 1 ya. Per berapa garis tadi nak? 10. Berarti 1 per 10 berapa nak? 0,1. Jadi per garis ini kita tambahlah dia dengan 0,1. Jadi di sini berapa ini nak? 4 tambah 0,1 berapa nak? 4,1. Yang garis kedua ini 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 5. Nah, kalau ini berapa nak? Sama, tambahkan dengan 0,1. Berarti dia 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 dan seterusnya. Ingat ya nak, jadi skala utama yang di atas setiap garis tambah 0,1. Nah, sekarang skala nonius. Berapa jumlah garis antara 0 sampai 10? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 garis. Satu garis dia caranya tadi angka 10 kurang 0 per jumlah garisnya. Maka hasilnya nak 10 kurang 0 adalah 10 per jumlah garis 10, hasilnya 1. Maka kita hitung ini 0, pasti garis yang ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu ya nak, untuk mengetahui nilai dari setiap garis ini. Maka untuk menghitung hasil pengukuran, rumusnya tadi adalah HP hasil pengukuran sama dengan SU skala utama tambah SN skala nonius.
Nah, untuk menghitung nilai skala utama ini, pertama sekali lihat angka 0 ya nak, dari skala nonius. Ini dia posisi garisnya. Nah, untuk skala utamanya, lihat yang di atas nak. Dia yang letak garisnya sebelum angka 0 ini. Sebelum angka 0 ini. Angka berapakah dia di skala utama? Berarti yang garis ini, yang ini ya nak. Sekarang angka berapa ini nak? Tadi di sini dia adalah tambah, setiap garis tambah 0,1. Berarti ini adalah skala utamanya nilainya 4,1. Bagaimana kita mau menghitung skala noniusnya? Nah, kita cari di skala nonius garis yang berhimpit atau segaris antara skala nonius dengan skala utama. Kita periksa satu-satu nak. Ini ada yang segaris nak? Tidak. Yang ini? Tidak. Ini juga tidak. Kita lihat satu-satu. Nah, di angka 5 dia hampir berhimpit. Oh, tapi masih ada ini. Ya, ini hampir juga ya nak. Ternyata di mana yang paling tepat nak? Ya, yang ini ya nak ya. Dia segaris. Angka keberapakah ini nak? Lihat tadi setiap garis dia dari skala nonius tambah 1. Berarti ini 5. 6, 7. Berarti kita tambahkan nak. Tambah 7 kali dengan ketelitian alat 0,01. Maka hasilnya 4,1 tambah 7 kali 0,01 adalah 0,07. Kita jumlah hasilnya 4,17 cm. Jadi diameter pipa itu nilainya 4,17 cm. Untuk bahan evaluasi, kerjakanlah soal ini ya nak, dengan mengikuti contoh-contoh yang ibu berikan tadi. Pasti bisa kamu jawab nak. Demikianlah yang bisa ibu bagikan materi jangka sorong melalui video ini. Kiranya bisa bermanfaat bagi anak didik semua. Terima kasih.